kuliahnya agak sedikit terlambat, tapi sudah mendapatkan kuliah tinjauan klinis tentang gangguan pembuluh darah ya. Sudah ya dengan dokter bagus. Ya, oke. Jadi harapan saya kuliah ini hanya sifatnya supplementary ya, menambah. Sudah kalian bahas juga di tutorial minggu keberapa? Kedua. Minggu ke? Iya. Cuma nanya loh nih saya, kamu bahas di tutorial minggu keberapa aja udah dualisme jawaban tuh 1, 2, tapi jawab terus tak baliknya dokter Christine ya. Minggu kedua. Kita akan membicarakan 3 hal ini, tidak terlalu banyak ya, kira-kira 2000 slide ya. Tentang definisi semua sudah tahu bahwa ketika kita mau membicarakan yang namanya gangguan jantung koroner ya atau heart attack gitu ya, harus didasari dengan adanya presenting symptoms yang utama, yaitu angina. Bahasa Inggrisnya angina ya kan? Tapi gandeng ini Jawa ya no? Angina. A itu ada penekanan gitu. Nek wong Jawa gitu ya. Dideskripsikan sebagai apa? Ini kemarin di kelompok tutorial saya dibahas, ternyata bukan nyeri loh, itu adalah discomfort. Discomfort, jadi rasa tidak nyaman di dada, ya. Bukan mau ujian, bukan. Besok jangan masuk ujian bilang angina nih. Baik kaki, baik-baik, moga-moga nggak elevasi. Ada rasanya tertekan, sekarang tertekan juga. Ya mungkin ya, tanda-tanda salah satu. Rasanya seperti tertindih gitu ya, kadang orang mendeskripsikannya begitu. Rasa terbakar, mual, keringat dingin gitu ya, rasanya tidak nyaman lah pokoknya. Munculnya juga bisa disertai adanya dyspnea, nyeri di epigastrik, sehingga kadang orang-orang salah ya diagnosis mungkin mungkin GERD gitu. Bahkan nyerinya sampai di left arm. Ya, perjalanannya khasnya bisa sampai kemana? Kalau nanti dapat CR cardio, dapat ACS nih gitu. Sudah CR cardio? Belum. Ya besok biar bisa. Nyerinya menjalar sampai ke lengan kiri. Ya, lengan kiri bukan berarti di sini ya. Jadi ada alurnya, biasanya sampai ke kelingking misalnya khasnya. Terus bisa sampai ke bahu nggak? Bisa. Sampai ke rahang bisa ya. Jadi itu semua ditanyakan ketika membicarakan penjalanan nyeri ya. Di anamnesis harus bisa tergali. Kemudian dari symptoms ini pagi ya, absen di depan. Kita bisa melakukan EKG. Dari EKG didapatkan 2 temuan. Utamanya adalah ST elevasi dan non ST elevasi. Untuk non ST elevasi, tahunya dia NSTEMI dan dia UAP adalah kuncinya di pemeriksaan laboratorium. Ada banyak jenis pemeriksaan laboratorium ya. Nanti yang kita bahas mulai dari yang paling signifikan, paling spesifik. Kalau kemarin saya bilang di kuliah kemarin, kalau ingat ya, spesifik itu berarti untuk apa? Roll out or roll in? Roll in. Snout and spin. Since it's specific, it's for rolling in. Ya, jadi pemeriksaan yang paling spesifik itu akan kita gunakan untuk mendiagnosis. Di sini lihat, ini ada di alur kalau tidak salah punyanya siapa? AHA atau ESC, nanti coba dilihat ya. EKG-nya ada ini. Kemudian dicek ya, kalau sih kita harus memeriksa troponin pada jam ke-0, ke-1 atau ke-2. Itu adalah ketika ST depresi ya. Atau ST elevasi, sebenarnya ST elevasi udah jelas lah, dia pasti arahnya ke STEMI gitu. Tapi hanya untuk menyingkirkan yang lain kadang tetap diperiksa. Pakemnya tetap diperiksa, BPJS-nya biar cair gitu ya. Diperiksa troponin. Enggak, saya enggak mau propaganda apa-apa ya. Belum siap jadi Menkes ya. Nanti aja kapan ya. Nah, kemudian kenapa sih dia harus diulang? Karena ada kalanya hasilnya troponin itu plus minus lah, nggak terlalu tinggi gitu ya. Kok dia belum sesuai cut off-nya? Ingat kemarin saya membicarakan bahwa pada cut off tertentu parameter itu bisa memiliki nilai sensitivitas tinggi, dan pada cut off yang lain dia memiliki spesifisitas tinggi.
Sehingga ketika di sini harapan kita ketika dia sudah negatif ini adalah ketika dia pada level dengan sensitivitas tinggi sehingga kita bisa roll out pada cut off tertentu kurang dari 2, kurang dari 5 misalnya. Kalau dia kurang dari itu sudah pasti bukan STEMI, bukan ACS gitu ya. Kita bilang seperti itu. Tapi dia juga belum masuk rentang di mana kita bisa yakin untuk meroll in. Ya, nanti kita lihat ada alurnya. Sehingga di sini ada 3 roll out, myocard infarct, roll in, dan di sini kita observasi. Perlukah kita ulang pemeriksaannya dan sebagainya. Pemeriksaan enzim jantung berasal dari sebenarnya bukan enzim saja ya. Jadi makanya saya ngasih judul kuliahnya biomarker jantung supaya nanti kalau teman-teman mencari jurnal, saya besok mau penelitian dok pada pasien ACS itu biomarkernya apa yang paling utama misalnya gitu ya. Nah itu teman-teman cari ya keywordnya ketika melakukan literatur searching itu jangan hanya cardiac enzyme tapi cardiac biomarkers karena banyak sekali kalau sekarang ya. Menurut sejarahnya dari tahun 1960 sudah ada yang lahir. Lahir tahun berapa? Di era apa? HS troponin. Sok muda banget. 2010 belum ada lah yang mahasiswa 2010. Di sini ini saya ya. Di era troponin ditemukan itu tahun 90, jadi sudah 30 tahun dipakai sebenarnya. Dan sekarang bahkan di 20 tahun terakhir itu kita sudah menggunakan yang namanya high sensitivity troponin untuk mendiagnosis ACS. Ya. Peningkatan kadar biomarker tersebut, biomarker ini gitu ya, menjadi penanda untuk infark miokard, walaupun juga bisa menjadi penanda kondisi-kondisi lain. Hal ini karena tidak semuanya memiliki spesifisitas 100%. Kalau spesinya 100 kita yakin pokoknya itu meningkat hanya karena MI aja. Ya. Orang kecelakaan troponinnya pasti tidak akan naik dong. Orang asma troponinnya pasti tidak naik misalnya. Gitu. Itu kalau spesinya tinggi. Tapi kalau spesinya ya 70 lah, 75, 60 gitu ya, itu berarti masih ada kemungkinan bahwa peningkatannya disebabkan oleh karena kondisi lain. Kita lihat satu persatu. Ini ya kalau ini aneh ya, usia kamu tau? Coba lihat diadaptasi, jadi si grafik ini diadaptasi dari buku tahun 2004 ya. Sudah lama sekali, sudah 20 tahun. Kenapa saya bilang, saya mau highlight ini beda dengan kuliah yang tahun lalu gitu ya. Nanti kalau teman-teman lihat slide yang tahun lalu, saya menambahkan sedikit. Karena sebenarnya penggunaan CK dan LDH itu sudah jarang digunakan pada pasien-pasien dengan myocard infarct. Yang kita gunakan yang utamanya troponin dan turunannya, baik yang high sensitif ataupun tidak ya. Kemudian penggantinya adalah myoglobin dan bahkan berkembang parameter-parameter lain. Sekarang yang dibandingkan yang bisa adalah troponin IT dan CKMB ya. Sebenarnya yang kita jadikan patokan ini saja. Kita lihat di sumbu X ini adalah onset, adalah hari munculnya. Ya. Lihat CK kelihatan nggak di belakang? Dilihat atau di menonton maju ya kan? Lihat dong, lihat. Ini adalah merah marun, ini merah biasa lah ya, merah biasa merah. Troponin T adalah biru, troponin I adalah hijau. Kita lihat dari sini saja bahwa peningkatan troponin I dan T ketika terjadinya infark itu akan sangat tinggi dibandingkan upper limitnya. Ya. Sehingga ketika nilainya sudah melebihi cut off tertentu itu kita sudah yakin ini pasti MI. Dan dia akan bisa terus naik sampai kemudian dia baru hilang ketika sekian hari. Walaupun nanti kalau teman-teman baca jangan bingung ya bahwa range-nya mungkin ada yang bilang 5 sampai 7, 6 sampai 7, 3 sampai 5. Tapi yang penting adalah bahwa itu dalam kisaran hari gitu loh. Tidak dalam rentang 24 jam satu hari sudah turun kembali ke nilai normal. Diingat bahwa setiap parameter laboratorium punya yang namanya nilai rentang normal, dan idealnya parameter-parameter ini itu berada pada rentang yang sangat rendah ketika pada kondisi normal. Sehingga kalau seperti itu boleh enggak saya pakai
parameter ini untuk men-screening? Boleh nggak satu ruangan ini kita cek yuk troponin? Ada manfaatnya nggak? Enggak. Kocak ya, mumet nggak sih? Boleh tidak? Ayo, ini biar kuliah kemarin itu tidak sia-sia gitu loh. Boleh. Memandang nanar dan kosong gitu. Boleh. Mending karo mangan ning lotek ning kamarnya. Lotek mana? Saya bukan brand ambassador. Boleh tidak? Ruangan ini, satu ruangan ini kita random periksa troponin. Ya. Karena dia tidak berguna untuk screening. Kebenarannya posisinya adalah diagnostik. Yang kita boleh lakukan untuk screening apa? EKG boleh? Boleh. Dia fungsinya untuk men-screening itu. Ternyata ketemu ada VES-nya, ada ventricular contraction-nya. Ya, itu boleh. EKG fungsinya adalah screening. Tapi lab di sini pemeriksaannya fungsinya adalah untuk diagnostik. Sehingga ketika ini tadi kita bilang ada upper limitnya ya. Jadi yang di Y ini adalah peningkatan sekian kali dari batas normal. Misalnya batas normalnya 20 begitu ya, berarti di level ini adalah 20 dikalikan 50, yaitu angkanya 1000. 100 ya berarti 2000 gitu. Ya tergantung dari upper limit yang dipakai oleh laboratoriumnya. Kita membicarakan yang pertama adalah troponin. Diingat ini ngomongin ini di biomedik 1 saya rasa ya. Aktin, miosin ya. Zaman belum bisa tutorial itu. Zaman belum tahu nyari contekan itu. Tutorial nyari sopo ya. Kamu udah boleh. Kan kita beda kelompok ya. Pinjam bahanmu ya. Ini sumber dari apa? Sobota. Pokoknya semua sobota aja saya sebut. Fisiologi sobota. Histologi sobota. Ya semua dapat semua dari Jun Kue lah ya. Harper ini saya baca dong. Ya, materi apa? Histo ya. Oh, namanya masih semester 1 boleh. Ya. Kamu sekarang kayak mana? Coret langsung. CTM, ingat nanti kalau teman-teman membaca ada C-nya berarti dia adalah specific for cardiac. Dan sekarang seharusnya nanti era teman-teman jadi dokter seharusnya juga sudah troponin yang dipakai itu udah yang spesifik yang berasal dari jantung saja. Karena sebenarnya kalau dia basicnya adalah dari yang mengatur untuk kontraksi otot, dia bisa ditemukan baik pada otot jantung maupun otot skeletal begitu. Tapi kalau zaman dulu kami pakainya hanya trop I gitu ya, troponin I. Kalau orang terus pabrikannya sudah berevolusi gitu ya, udah berinovasi, dia pokoknya kami itu dok, dia kalau jualan ke laboratorium itu bilangnya troponinnya kami itu udah sangat spesifik punyanya kardiak, tidak mungkin terganggu dengan peningkatan troponin dari otot lain dok. Harganya berapa mas? 350 dok satu pemeriksaan. Terus jantungan bayar nih ya. Mumet double ya, biasa lah. Namanya juga konoha gitu. Nih, ingat bahwa troponin itu punya 3 subunit C, I, dan T. Ya, C berkaitan dengan kalsium, I sebagai inhibitor ya, dan yang mengikat dengan troponin ke tropomyosin adalah yang T. Yang kita pakai untuk mendiagnosis AMI adalah T ataupun I. Kapan kita pakai T, kapan kita pakai I? Tergantung labnya, tergantung alat. Ini saya mau jujur aja ya. Kalau saya dulu di DPK saya bilang kayak gitu, nggak boleh. Kenapa kok kamu menilainya troponin T? Oh soalnya kita punyanya alatnya pabrik itu dok, yang bawa troponin T gitu. Saya disambit sama konsulen saya lah. Jawabannya nggak boleh begitu. Tapi memang secara praktis gitu ya, ada pembelian paten. Jadi hanya pabrikan tertentu yang boleh memeriksa troponin T. Jadi kalau pabrikan lain yang mau memeriksa troponin T dia harus bayar ke pabrikan itu gitu loh. Ngerti ya? Dan yang bisa digunakan secara luas rata-rata troponin I. Oke? Nah, kalau sudah dia pakai kata-kata C, yakin bahwa ini benar-benar dari yang kardiak. Dia meningkat pada 3-12 jam. Jadi kekurangannya adalah kalau dia nyeri dada saat ini gitu ya, tertindih ketemunya dokter baru fresh blok 2E. Ini angina itu. Ayo kita segera ke Daniel ya. Ayo saya bawa ke IGD. Langsung diperiksa, troponinnya normal, tapi ST elevasi. Kira-kira
Kira-kira kenapa? Karena belum meningkat. Onsetnya dia baru bisa meningkat di 3 jam pasca onset adanya nyeri. Kekurangannya hanya itu. Tapi kalau kamu tanya sama orang serangan jantung, tidak banyak orang yang bisa sensitif itu untuk mengenali bahwa dia itu sedang mengalami yang namanya angina. Sehingga datang itu, oh udah dari kemarin sore dok, ya bapak habis apa? Tenis, habis apa? Futsal gitu ya. Tapi paling sering juga pagi. Pak dok saya sholat subuh aja terus tiba-tiba. Jadi kadang stroke ya, serangan jantung itu juga banyak kejadiannya adalah di pagi hari. Sehingga ya, kalau jaga malam biasanya dapat bonusan ya, mau pulang sudah gitu. Dok, ya AMI nih, ACS kayaknya ya. Pesan fibrinolytik dulu ya, jadi orang situ mulih. Ya, itu nanti nasibmu tuh kalau jadi dokter umum kan siap-siap ya. Kalau dia tadi datang di 24 jam, sudah meningkat atau belum? Sudah. Datang di 7 hari. Normal apa meningkat? Normal, karena bukan angina, tapi karena dia sudah turun lagi. Gitu ya. Oke. Dia punya sensi dan spesi, nanti kita akan lihat dibandingkan CK, creatine kinase, mioglobin ya. Dan bisa langsung kita bilang mengarah pada miokard infark jika ada gejala klinis yang sesuai dan adanya elevasi ST segmen ya secara serial. Kalau ada peningkatan troponin tanpa gejala iskemia, kita harus curiga pada miokarditis, pasca trauma toraks ya, misalnya KLL, ada hemotoraks dok, ada hematom luas di torakalnya, iseng diperiksa troponin ya, itu bisa meningkatkan ada troponinnya. Pada pulmonary embolism, pada heart failure juga beberapa kasus bisa meningkat. Pasien post defibrilator, troponinnya juga pasti meningkat. Ya, logika ya. Di defib kan berarti kan ada yang kalau setrum kaget, jantungmu kan juga kaget tau berarti. Selnya itu juga ada yang mati-mati dikit lah. Nah itu juga bisa melepaskan troponin. Padahal idealnya mereka kan sedikit kadarnya di sirkulasi, sehingga post defib diperiksa troponin ya itu nggak pas. Loh, saya tuh mau tahu kenapa dia tadi henti jantung, apakah dia ACS, jadi saya periksa troponinnya. Tapi kekurangannya adalah diperiksa pasca defib, pasca di defibrilator, sehingga bisa menyebabkan false apa? Positivity. False positif, atau dia elevated ya, false elevated. Okay. Contoh, peningkatannya mungkin tidak akan se-ekstrim ketika pada miokard infark, tapi dia tetap akan meningkat. Karena misalnya nih, range-nya adalah di bawah 0,1 pada kardiak troponin ya. Normalnya itu di bawah 0,1 ini. Oke, cut off-nya di 0,04. Nah, kalau dia naik sedikit aja tuh mungkin jangan langsung bilang itu miokard infark ya. Jadi kita harus gradual lihat. Ternyata kalau diperiksa serial dia cuma di situ-situ aja. Berarti mungkin CHF, mungkin klinisnya nggak mengarah ke sana. Ini punyanya siapa? ESC ya. Jadi punyanya ESC, alur diagnosisnya. Ingat ada rule out, observe, and roll in. Pada jam ke-0, kalau kita periksa dan kadarnya ada di rentang A itu ada di sini, di initial assessment. Atau pada jam ke-0 itu di angka B itu dia lebih tinggi dari A, tapi belum masuk ke roll in. Maka kalau dia angkanya di rentang B kita harus ulang. Kalau diulang kita akan lihat selisihnya antara jam ke-1 dan jam ke-0 yang akan ada di rentang C di sini. Ya. Kalau dia datang sudah lebih dari ini, ya. Misalnya pasienmu diperiksa high sensitivity cardiac troponin E dan datang dengan kadar 1200. Kamu bilang apa? Roll in, roll out, or observe? Roll in. 1200 kadarnya. Roll in. Roll in, menurut range ini. Paham nggak? Saya coba kasih contoh lagi. Kamu labmu pakai yang paling bawah nih, atau yang tengah deh. Ini sarjito dulu pakai ini nih, arsitek nih. High sensitivity, troponin ini. Datang kadarnya 25. Masuk yang mana?
Rule out, observe, rule in. Lihat ruang tengah. Observe. Karena Melebihi C. melebihi B, Melebihi tapi B. belum Sampai D. D. Jadi dia under. Bukan ini, bukan itu. Masuk observe. Observe itu berarti apa? Diulangin lagi di sini, ya. Diulang lagi. Gitu. Atau misalnya nih di sini, ya, 25. Rule out dong, misalnya. Kalau dia meningkatnya 25 terus diulang 27. Masuk apa? Apa tadi? Apa tadi? 25 meningkat 27. Jam ke-0 25. Jam ke-1 diulang 27. Observe. Observe lagi. Beda kalau jam kedua, jam ke-1 diulang ya, misalnya jam berikutnya gitu. Kan tadi 27 tuh. Diulang 55. Rule in. Berdasarkan apa? Bukan berdasarkan D ya, tapi berdasarkan E. Delta selisih antara jam berikutnya dan jam sekarang dia lebih dari 6. Sekali lagi. Salah aku. Jadi tadi gini loh, 25 ke 27 itu kan 2 selisihnya. Boleh nggak dia pakai rule E ini? Ini kan dia OR, ya. 2 lah belum masuk. Mau pakai ini dok C, nggak boleh karena untuk pakai rule C dia harus jam namanya kurang dari B, kurang dari 5. Di sini kata-katanya adalah and, dan sini adalah OR. Pasien sudah diperiksa troponin 3 kali, ya. Tagihan 1.050.000. Dokter PK kok ya ngerti, nggak betulnya kudu ngerti itu aneh ya berarti. Dokter umum itu keluhannya tuh begitu, periksa semua. Oh, asbestos juga keluhannya begitu sama. Ditanya dokternya, mau periksa apa dek? Urea, kreatinin, OTPT, darah rutin, LED, MDT, ELISA, kultur, BTA, kultur TB, ya, semua dijalur. Ketawa nanti kita Ya kok minta? Baru setelah itu saya menentukan dong diagnosisnya. Oh salah, oh dia diajari di CR itu diagnosis banding dulu, baru pilih pemeriksaan penunjang untuk menunjang diagnosis yang paling atas tadi. Kan gitu loh. Jadi harus pintar. Nah, misalnya nanti labku punyanya nggak punya troponin ini, mau pakai apa? Kita akan bahas di yang berikutnya. Jadi, ini sudah mengerti tadi ya? Ya nanti diresapi lah itu barang karo kancamu ya. Kesel aku. CK atau kreatin kinase adalah parameter kedua tersering berikutnya yang dipakai kalau di Indonesia. Berasal dari enzim di otot juga, tapi dia ada isoenzimnya, ada 3 jenis: MM, MB, BB, muscle and brain. M for muscle, skeletal muscle. B dia ada brain karena dia dominan ditemukan pada otak ya. Yang pada jantung apa? MB. Jadi kita akan menghitung, kita misalnya punyanya, tapi dok, lab saya cuma punya CK aja, kadar CK total ya. Terus gimana saya ngitung CK MB nya dok? Dikalikan saja, dikira-kira sekitar 6%. CK MB nya berarti 6% dari total CK yang diperiksa pada pasien tersebut. Oke? Harus hati-hati karena pada beberapa kejadian juga misalnya dia punyanya CK gitu ya, tapi ternyata dia ada trauma atau ada kerusakan otot yang tidak diketahui. Nah, tidak boleh secara langsung kita bilang CK-nya meningkat pasti miokard. Belum tentu, sumbernya belum tentu dari miokard, bisa dari mayo yang lain ya. Mio kan otot loh, dia bisa dari otot-otot lain. Coba lihat CKMB yang umum ini di sini, dia meningkat. Kalau CK total di 4-8 jam, CKMB 4-6 jam, kurang lebih sama ya. Hanya saja memang ini kan meningkat loh, kok sama tuh dok waktunya gitu ya, kurang lebih sama, tapi peaknya itu loh
meningkatnya itu tidak akan terlalu tinggi gitu ya. Yang kita pakai idealnya adalah CKMB saja, pakai yang umum gitu ya, meningkat dalam hitungan jam dan bisa kembali dalam 2-3 hari. Oleh karena itu CKMB paling bagus untuk kita periksa ketika mendeteksi yang namanya reinfarct. Ini pakai case lagi, didengarkan, diresapi, kupingnya dibuka, kupingnya konconnya dibuka, ya no, menolah, nek turu ditangeke, ya. Kita menerima pasien di IGD, nyeri dada, dia bilang sudah sejak 4 hari yang lalu, tidak punya troponin I. Opsinya CKMB nih, misalnya nyeri dada sudah 4 hari yang lalu, sekarang sudah mendingan. Tapi saya baca-baca itu katanya serangan jantung dok yang saya rasakan itu. Diperiksa CKMB normal atau tidak? Normal. Mau dipulangkan? Enggak. Ya udah Pak, observasi dulu, tensi Bapak masih 190 misalnya ya, observasi. Besok paginya dengan nyeri dada lagi, dengan nyeri angina lagi, boleh nggak periksa CKMB? Enggak. Boleh nggak periksa CKMB lagi? Boleh. Boleh, karena ini grafiknya dia bisa naik lagi. Kalau dia udah muncul di sini, muncul nyeri lagi, ya dia akan begini lagi. Kalau dia troponin punyanya, Enggak. saya mau tahu yang sekarang ini angina lagi apa bukan? Bisa nggak troponinnya diulang? Karena dia mungkin masih ada di level di sini loh. Mungkin dia akan naik, tapi kalau dia tidak signifikan naiknya, kita nggak tahu ini reinfarct lagi apa bukan gitu. Berdasarkan laboratorium ya. Oke? Bisa dipahami? Sehingga kalau nanti pertanyaannya parameter apa yang paling baik untuk mendeteksi reinfarct pada kejadian myokard infarct adalah CKMB. CKMB. Berikutnya adalah LDH. Ya, ini adalah suatu enzim di sitoplasma. Secara struktural merupakan suatu tetramer, punya 5 subunit. Yang kita sering deteksi adalah L4 dan L5 biasanya ya. Ada beberapa yang spesifik bisa gitu ya, tapi kalau dominannya adalah LD2 ya. Kalau yang dicari itu biasanya kan LDH itu paling sering penanda sebenarnya malah pada cedera hepar ya. Jadi biasanya dicari itu harusnya LD4 dan 5 gitu ya. Atau misalnya pada autoimun hemolitik anemia gitu, kita akan cari peningkatan LDH yang meningkat di enzim LD1 dan LD2. Sehingga kalau orangnya IHA terus jantungan, boleh nggak periksa LDH? Ya, kalau ditanya ini langsung orangnya punya hemolitik nih, sakit jantung lagi, disuruh cari marker, nggak punya troponin I, nggak punya CKMB, punyanya LDH dong, mau periksa LDH dong, boleh tidak? Boleh. Kalau diperiksa hasilnya akan false positif, kita nggak tahu, dia meningkat betul, tapi kita nggak tahu sumbernya dari mana. Apalagi pada saat diperiksa HB-nya sudah 5, sedang lisis-lisisnya gitu ya, nggak tahu nih LDH-nya ini meningkatnya karena apa ya. Oke. Normalnya di dewasa adalah sekian, anak adalah sekian ya. Onsetnya di 24 jam memang cepat, tapi peaknya juga cepat sehingga dia cepat hilang ya. Dan peaknya dia cepat jauh, sampai atas, tapi untuk menghilangnya itu lama ya. Karena mungkin selama perjalanan penyakit juga banyak pada orang-orang dengan penyakit jantung kan ada efeknya ke sistemik ya, misalnya terus kemudian dia sampai shock kardiogenik, kemudian sampai menyebabkan gangguan multi organ, pasti hepar juga akan terkena, sehingga LDH-nya juga nanti secara tidak langsung akan langsung terkena. Kenapa dulu dia masih ada sih di bagian ini gitu ya, karena dulu sebelum sel perjalanannya tadi, sebelum kita ketemu troponin, dia masih bisa dipakai. Tapi ternyata dari penelitian sensi dan spesinya rendah sehingga mulai kita tinggalkan. Ini yang boleh dipakai juga adalah myoglobin, partikelnya kecil
cepat muncul tapi cepat hilang, ya, datang absen pulang. Nah, itu mioglobin. Ya. Sobat temanmu yang seperti mioglobin ada? Berarti panggilan namanya ya dari sana. Waktu paruhnya 9 menit. Jadi kalau tadi pasien yang dibawa dokter Daniel tadi itu sudah diantar ke rumah sakit tadi, periksa troponin dia dokter? Tidak. Mioglobin sama dengan PD. Baru 5 menit yang lalu saya sangat sigap untuk membawa ke sini. Diperiksa, mioglobinnya mulai naik ternyata ya, sudah 10-15 menit dia sudah mulai naik. Idealnya adalah kalau dalam less than 3 hours, jadi sebelum troponinnya tadi naik, kita periksa kalau bisa punya mioglobin dulu. Dalam 12 jam dia meningkat, tapi dalam 24 jam dia hilang. Dok, bagus dong untuk reinfark. Iya, kalau ketika saat itu nyeri dada bisa langsung diperiksa. Kalau ketika dirawat dia gini, nyeri dada nggak ya? Aku harus kuat nih, gitu. Lapornya besok. Gitu. Dok, kemarin tapi saya ngerasa nyeri lagi ya ternyata. Kok asli waktu follow up dan tanya saya nyeri dada apa enggak, ya saya enggak bilang. Tapi kemarin saya nyeri dada dok. Dokter Ivana visit gitu. Nyeri dada pak? Kemarin iya dok. Kok asli mana ini? Nggak tanya kan nyeri dada ini kemarin. Iya, langsung kedet gitu kan, kayak buffering gitu. Kalau pas itu ada era-era bufferingnya. Tergantung wifi-nya di mana, pokoknya. Baik dokter, saya perbaiki. Idealnya kayak itu aja. Template terus. Ya. 24 jam dia udah hilang kok. Jadi ya kamu kalau telat sedikit dia udah nggak bisa mendeteksi kayak gitu. Sementara CKMB tadi dalam 3 hari. Jadi kalau dia udah naik lagi, kita bisa curiga dia adalah suatu reinfark. Tapi kekurangannya tidak semua punya parameter ini kalau di Indonesia. Yang kedua memang tidak terlalu spesifik. Jadi memang troponin itu masih lebih unggul. Ini lebih tidak spesifik lagi. Masih ingat OTPT, SGOT, SGPT, ya kuliah 2C, bahwa digunakan sebagai penanda adanya kerusakan pada hepat. Ada yang namanya SGOT atau AST dan ALT. Karena ALT itu lebih spesifik pada liver, sehingga yang kita gunakan aminotransferasenya adalah yang AST, ya. Onsetnya cepat, peaknya dalam 24 jam, returns-nya juga agak lama, tapi memang dia secara performa diagnostik sangat rendah spesifisitasnya. Kalau ini teman-teman baca jurnal, ya, tertarik nih dok, saya pengen jurnal readingnya tentang jantung. Ya, parameter lab aja, apa dok? Cari heart fatty acid binding protein, HFABP. Banyak di luar negeri dikembangkan dalam bentuk bedside examination. Jadi pasien datang diperiksanya langsung di situ, darahnya diambil pakai whole blood kayak POCT, ya, diperiksa entah troponinnya atau HFABP-nya. Pada beberapa penelitian, ya, pada pasien dengan keluhan nyeri dada khas, namun tidak disertai peningkatan troponin, bisa membantu, ya, kalau diperiksa HFABP. Misalnya tadi 2 jam dia belum meningkat troponinnya, tapi HFABP-nya sudah naik, ya, kita bisa suggest, bisa kita usulkan untuk diulang troponinnya, karena dia menambah nilai diagnostik. Tapi memang dia lebih spesifisitasnya lebih rendah, sehingga tadi sebagai acuan untuk ulang lagi aja troponinnya, HFABP-nya sudah naik soalnya, gitu, ya. Dan dia seperti mioglobin, mirip, jadi kembali dalam 24 jam. Nah ini long story short, ini akan sudah saya gabungkan, nanti bisa teman-teman baca. Kita masuk ke topik yang kedua adalah heart failure. Jangan salah bahwa laboratorium juga berperan dalam mendiagnosis heart failure, seperti kemarin di kuliah Metamed ya yang saya bilang. Apa parameternya kemarin yang ada di slide ke 2? NT, Pro, BNP itu adalah utamanya. Kita akan melihat itu apa. Heart failure secara definisi dulu, jangan lupa beda dengan angina gitu ya. Dia ada shortness of breath ya, seperti saya. Shortness of breath sekarang, capek naik turun tangga. Terus ada mudah lelah, ya, ada bengkak pada kaki, ada ketika didengarkan ada cradles-nya, ada rails-nya gitu ya, biasanya ronki, basal ya. Kemudian biasanya disertai ada pemicunya. Heart failure itu bisa terjadi karena macam-macam toh. Contohnya apa? Penyebab heart failure apa?
dengan CHF. Yang kamu cari penyebab heart failure-nya. Selain untuk membuang cairannya, selain untuk mengurangi sesak nafasnya, penyebabnya apa? Sudah kuliah loh, ACS sudah kuliah. Hipertensi, oke, satu. Hipertensi heart disease. Kedua, ischemic heart disease. Itu bisa bikin CHF juga, bisa bikin heart failure juga. Gangguan katup bisa bikin gagal jantung nggak? Bisa. Valvular heart disease. Jantung rematik bisa bikin heart failure nggak? Bisa. Rheumatic heart disease. Ya, jadi itu yang dicari itu penyebabnya apa? Seorang pasien usia muda datang dengan heart failure. Iskemik mungkin tidak. Pasien usia muda itu seberapa dong? Saya lah muda. 17 years old. Years old tapi old. 17 tahun dia datang heart failure dokter. Ekonya bilang heart failure. Dari 4 penyebab tadi mana yang paling mungkin? Katup. Hipertensi mungkin tidak? Kat. Boleh nggak pasien 17 tahun hipertensi? Boleh, jadwal sindrom nefrotik kok. Boleh nggak dia kelainan katup? Boleh, ternyata dia punya PJB, nggak dirisok. Datang sudah dengan heart failure. Tinggalnya di pucuk menoreh sana dong, orang dokter. Apa memang? Di jantung rematik bisa nggak? Rematik heart disease bisa nggak? Rematik itu sakit orang tua loh, dok. Dokter itu loh. Rematik heart disease menyerang pada siapa usianya? Pada usia muda, post streptokokal, infection. Rheumatic fever itu topik di mana ya? Nanti dibaca ya. Di blog saya sudah dapat. Iskemik mungkin tidak? Jangan-jangan pernah serangan jantung anak ini. Dikageti terus sama temannya jantungan bolak-balik gitu. Bukan itu ya, ini kaget. Jadi dari itu teman-teman bisa mencari sebabnya heart failure apa. Loh, ternyata dia pasien thalassemia, pos ditransfusi 4 kantong. Bisa nggak bikin heart failure? Karena overload cairan. Nanti diingat-ingat ya, salah satu reaksi transfusi paling sering adalah transfusion related acute cardiac overload. Nah, jadi dia bukan chronic heart failure tapi acute heart failure karena post transfusi banyak. Parameternya sama, tetap nanti adalah NT-proBNP kalau dari laboratorium. Karena tadi tidak semua rumah sakit bisa mengerjakan ekokardiogram dan tidak semua spesialis mampu untuk membaca ekokardiogram. Apalagi kalau yang diminta SPPK juga serius, ya. SPJP, minimal SPPD lah, untuk membaca eko. SPPD waktu stase kardio bolosannya, wes konsulai dia nih. Kata dokter Ivana jelas bisa, ya. NT-proBNP pada cut off lebih dari 125 kita akan langsung bisa bilang kalau ekonya suggest itu adalah heart failure maka dia adalah heart failure. Tapi eko ini berarti kalau NT-proBNP ini kalau kita lihat berarti sebenarnya dia spesifisitasnya tidak terlalu tinggi. Mirip kayak HFABP tadi. Kalau dia meningkat, kita bisa mengarahkan benar-benar dia heart failure, tapi diagnosis pastinya masih perlu pemeriksaan lain. Eko atau kalau tadi HFABP ya butuh troponin, begitu. Oke, bisa dipahami? Bisa aja ya, biar senang hatinya. Apa sih NT-proBNP? Namanya kita lihat dari belakang dulu. Brain natriuretic peptide ya. Dia akan dihasilkan oleh ventricle kiri utamanya. Ketika ada stretching. Kenapa ventricle kiri? Loadnya paling apa di jantung? Besar. Paling besar. Sehingga kalau ada heart failure memang utamanya biasanya kecuali pada valvular heart disease ya. Biasanya dari ventricle kiri dulu. Artinya dia ada failure di situ, overstretch gitu ya, terlepas lah, matilah tadi myocardnya gitu ya, maka dia akan dilepaskan yang namanya natriuretic peptide. Utamanya adalah BNP kalau pada jantung. Ada A, B, dan C. Yang dihasilkan itu nggak serta-merta langsung BNP. Mbahnya dulu ya, pre-pro BNP.
diubah jadi anaknya, ya, jadi Mbok ini pro BNP, ya. Pro BNP dipecah lagi ketika dia dilepas dari miokard ke sirkulasi, gitu ya. Dia dipecah oleh enzim protease menjadi dua komponen, BNP dan NT pro BNP. NT apa artinya? Nice try. Gaduh. Nice try ya. Gen Z. Bukan nice try dong. Masa orang tahun 1950 nice try pro BNP? Bener-bener bikin HD keluar. Ya baik-baik buat potensi. Tiap habis kuliah naik lagi ini. Kalau biar normal ya, biar gak darah rendah. N-terminal, ujung pada komponen BMP tadi yang punya gugus N. Not nice try, ya. Besok gua taruh di opsi E. Nice try. Capek belum? Belum pernah kepikir tahun depan deh saya masukin di slide itu. Mau ikut kuliah saya tahun depan boleh refreshing. Nice try dong. Demi jawab nice try ini. Kamu malah ya masih spesies. N-terminal, ya. Jadi BNP itu punya gugus yang nanti di ujungnya itu ada N-nya. Nah, NT pro BNP ini dia memiliki waktu paruh lebih lama. Lagi-lagi kalau dia waktu paruhnya lebih lama, bentuknya lebih stabil, kita lebih pilih dia sebagai marker. Kalau BNP-nya diperiksa, ya masih sesek, masih gejalanya masih muncul banget dong, ya. Tapi dia dalam 18 menit hilang. Temannya mioglobin nih, datang, absen, pulang, ya. Ini dia. Jadi kita pilih temannya yang rajin deh. Di situ terus ya, nice try dong. Ini anti-provider. Tapi ingat sekali lagi dia tidak berfungsi sebagai diagnostik utama, tapi hanya untuk screening. Oke? Please take this message. Soal saya besok ya, cuman dari 2000 slide tadi, mudah. Jelas bukan opsi E, ya. Kata-kata hari ini ya, tapi setelah umat kamu aja. Selalu diingat bahwa pemeriksaan laboratorium utamanya adalah troponin sangat berperan dalam diagnosis ACS, especially pada kasus-kasus yang harus membedakan, ya. Dia bukan ST elevasi, tapi dia STMI atau UAP, ya. Untuk tahu ya kita cek troponinnya tadi. Jangan lupa alur roll out, roll in, and observe. Kalau bisa besok kalau kamu praktek buka IGD, pasang alur itu. Ya. Jangan, dok pasien dari dada. Sebentar. Google Drive dulu. Kuliah, ESC, dan suwe. Ya. Keburu shock kardiogenik. Saya dulu ya pasien ini waktu itu. Saya itu terus di rumah sakit tipe D yang bednya IGD itu hanya 4 bed. Santai lah, makanya SPPK saya. Kalau 10 bed SPJP. Itu hari Minggu, poli itu tutup. Saya jaga Minggu pagi. Sudah alasan mau ke gereja tetap dapat Minggu pagi. Namanya NT ya dok? Coba dulu. Dikasih nggak Minggu pagi. Minggu pagi terkenal dengan hari yang sibuk karena orang batuk pilek kayak gini, diare kayak gini, demam 15 menit kayak gini. Gitu. Yang diobati anaknya plus ibunya plus bapaknya dan si mbahnya. Nah, semua orang rame minta masuk gitu. Jadi akhirnya kita triase dulu. Ada bapak-bapak ini yang saya bilang tadi ditahan gitu ya. Saya sakit tapi nggak apa-apa. Karena memang kami lagi resusitasi 2 orang. Monitor tuh masih terpasang di 2 pasien begitu ya. Yang satu sudah oke sama dokternya ACC pindah ICU, baru mau kita naikkan, jatuh pokoknya di depan. Kita pasang monitornya, nungguin ya. Kita pasang monitor, terus
ternyata memang EKG-nya langsung ada estelofasinya, tapi ditahan. Nah, tertolong atau tidak? Ya, ketik 1 untuk tahu. Kenapa saya ingat? Karena pasien ini tuh udah tua loh, padahal 50 tahun gitu ya, tapi masih menahan. Padahal kebayang lah, anginnya tuh skala nyerinya kalau bisa ngasih 12 kali ya. Dia udah keringet dingin, tapi karena lihat ada orang di situ, kami lagi RCP gitu, ada yang satu RCP, satu sudah mau pindah ICU, jadi akhirnya dia nahan. Dan yang lainnya, bed lainnya adalah bayi. Ya, saya ingat banget waktu itu, satu pneumonia, satu kuning, jadi kami nunggu dulu. Konsul kan, sambil konsul. Siapa yang konsul? Dokter internship. Tidak mau saya, kasih dokter benerannya ya. Dulu dokter internship tuh kayak dokter mainan ya, anak magang ya. Itu aja kita butuh lama waktu untuk mengkonsul. Kemudian pasiennya udah seperti itu, mau tidak mau ekstra berangkat langsung, padahal tidak ada tempat juga. Jadi benar-benar di pintu IGD itu saya kebayang banget waktu itu kita pasang monitornya, ternyata estelofasi. Tapi memang sadly nggak ketolong karena sudah dengan seperti itu tensinya rendah sekali, tidak begitu lama kemudian dia asistole. Kayak gitu. Jadi ini benar-benar si ACS ini kalau nanti dari kuliah klinisi mungkin kemarin sudah dibilang juga bahwa dia adalah matters of minutes ya, benar-benar setiap menit itu berharga untuk mereperfusi, untuk membuka blockage-nya dari koronari arterinya, sehingga teman-teman kalau nanti bayangin nggak orang tuamu atau kamu deh datang ke IGD dengan dokter yang tidak cakap dengan algoritma begini ya kamu jangan jadi dokter yang seperti itu. Jadilah dokter yang cakap supaya bisa menolong orang lain. Ya kan itu kan tugasmu tuh besok itu, gitu ya. Nah, dok, pasti ada dokter nggak ketolong kok. Nah, terus saya dokter yang cakap atau tidak cakap? Nah, bukan itu karena keterbatasan tempat ya. Oleh karena itu, setelah itu kami benar-benar menerapkan triase, maksudnya benar-benar digali, gitu ya. Ditambah personel, terutama di hari-hari tertentu yang penuh, supaya tujuannya tidak tadi miss. Oh, kita punya wabib bibliotek, punya ICU, punya dokter SPPD-nya juga mau merawat begitu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk ada loss nyawa lagi setelah itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, penanda infak yang lain silahkan dipelajari, diingat-ingat kapan boleh dipakai, kapan kita bisa prefer pakai yang lain, begitu. Dan untuk heart failure, yang paling sering dipakai untuk menilai keparahan adalah antiproton. Ya, referensi bisa dibaca. Terima kasih. Tarik nafas dulu ya sebelum overview. Terima kasih.